adik-adik mahasiswa 2021 nanti akan mulai dengan kurikulum kami yang baru, yaitu kurikulum 2021. Sebelumnya adalah kurikulum 2016 ya. Di sini beban studi mahasiswa adalah 144 sampai 148 SKS ya, yang secara total ini terdiri dari 107 SKS mata kuliah wajib dan 37 sampai 41 SKS mata kuliah pilihan. Tidak ada mata kuliah prasyarat ya, lain dengan kurikulum 2016. Di 2021 ini tidak ada mata kuliah prasyarat atau prerequisite pada setiap mata kuliahnya. Kemudian pengambilan jumlah SKS mata kuliah per semester ini tidak tergantung pada pencapaian IPK, indeks prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya. Indeks prestasi aja, bukan IPK ya. Kemudian mahasiswa juga dimungkinkan mengambil mata kuliah di program studi lain di UGM maupun di luar UGM ya. Selain itu mahasiswa juga dapat mengambil bentuk kegiatan pembelajaran lain sesuai dengan panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi mungkin sudah banyak ya yang mendengar juga ya bahwa di perguruan tinggi sekarang harus mengikuti MBKM gitu ya. Jadi ada peluang untuk mengambil 20 SKS di prodi lain mungkin atau di universitas lain ya, atau bentuk-bentuk kegiatan lain seperti magang, kemudian kewirausahaan, studi independen, proyek kemanusiaan dan lain sebagainya ya. Ada 9 area totalnya ya. Tapi ini adik-adik baru bisa mengikuti MBKM itu setelah masuk ke semester 5 ya, karena dengan asumsi bahwa sudah menyelesaikan sebagian besar mata kuliah wajib gitu ya. Kemudian kelulusan mahasiswa itu ditentukan mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan, kemudian mengumpulkan minimal 140 SKS ya, 144 SKS, maksimal 148 SKS termasuk skripsi. Yang tadi ya terdiri atas 107 SKS mata kuliah wajib dan 37 sampai 41 SKS mata kuliah pilihan. Jika lebih dari 148 SKS, maka mata kuliah pilihan yang diambil terakhir itu tidak dicantumkan di dalam transkrip ya. Kemudian jumlah SKS nilai D tidak lebih dari 25% jumlah total SKS, kemudian tidak ada nilai E, dan IPK atau indeks prestasi kumulatif minimal 2. Selanjutnya ya, syarat kelulusan yang lain itu maksimal lama studi aktif tuh 5 tahun atau 10 semester ya, kecuali mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan studi seperti yang tercantum pada ketentuan evaluasi batas masa studi. Kemudian kelebihan SKS dari batas maksimal jumlah SKS tidak dimasukkan ke dalam transkrip nilai, tapi akan dibuatkan surat keterangan khusus lagi yang telah mengambil mata kuliah tersebut ya sebagai lampiran transkrip nilai. Dan mata kuliah tersebut juga yang diambil ya, mata kuliah pilihan yang diambil terakhir, bukan yang mengulang gitu ya. Pada prinsipnya nilai E itu tidak dapat dibatalkan dari transkrip nilai, kecuali nilai E yang diperoleh pada mata kuliah pilihan yang diambil terakhir setelah jumlah SKS kumulatif lebih dari 144 SKS ya. Bisa di-drop, kalau selain dari itu tidak bisa di-drop atau dibatalkan. Kemudian ada syarat lain lagi adalah ujian komprehensif ya, dan lulus yudisium. Kemudian pelaksanaan pendidikan di program studi ilmu dan industri peternakan Fakultas Peternakan UGM itu berpusat, pelaksanaan pembelajarannya berpusat pada mahasiswa atau yang disebut student center learning ya, bukan lagi teaching center learning. Dan adik-adik akan mendapat gelar sarjana peternakan gitu ya. Nah, ini yang mungkin baru ya, dari SMA kemudian masuk ke perguruan tinggi, yang disebut SKS itu seperti apa sih gitu ya, sering menjadi pertanyaan ya. Sistem SKS atau satuan kredit semester itu ya terdiri atas 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen ya,
60 menit kegiatan yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen gitu. Kemudian 60 menit kegiatan mandiri. Jadi itu arti dari SKS atau satuan kredit semester. Kemudian selama menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan itu ada evaluasi ya. Evaluasi itu dilakukan ada 5 kali gitu ya, atau 5 macam ya, yaitu evaluasi akhir semester gitu ya. Kemudian evaluasi hasil studi 2 tahun pertama, itu mahasiswa minimal mengumpulkan ya 30 SKS, sudah mengumpulkan 30 SKS. IPK minimal 22 ya. Kemudian tanpa nilai E dari 30 SKS yang dievaluasi tersebut. Apabila dalam waktu 2 tahun tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 30 SKS, maka evaluasi itu akan dilihat dari ya 30 SKS nilai yang terbaik gitu ya. Kemudian setelah evaluasi 2 tahun pertama atau 4 semester tadi di akhir semester 4 ya, akan memasuki evaluasi yang ketiga, itu evaluasi 8 semester. Nah ini mahasiswa sudah mengumpulkan minimal 80 SKS dan IPK tetap ya minimal 2 gitu ya. Saya kira tidak sulit ya bagi yang kebanyakan mahasiswa IPK minimal 2. Kemudian evaluasi selanjutnya adalah evaluasi batas masa studi. Ini yang belum lulus di semester 10 ke 10 ini biasanya sudah dipanggil ya untuk dilakukan evaluasi, melihat progresnya ya. Dan evaluasi di akhir program ya. Nah, mahasiswa mendapatkan predikat kelulusan nanti ya saat lulus ujian di akhir program tadi, yang mendapatkan pujian cum laude itu adalah dengan IPK 3,5, 3,51 sampai dengan 4, tapi juga ada batas studinya maksimal ada 5 tahun ya. Kemudian sangat memuaskan itu pada IPK 3,01 sampai 3,5 dan memuaskan dengan IPK 2,75 sampai dengan 3. Kalau dulu di bawah 2,75 masih ada predikatnya ya. Tetapi saat sekarang ini ya mulai tahun 2020 itu hanya ada 3 predikat ini saja. Nah, ini website-website penting yang adik-adik tidak boleh melewatkan, artinya harus selalu melihat gitu ya. Yaitu di websitenya Fapet, Fakultas Peternakan UGM, di situ nanti ada program sarjana ya, itu informasi-informasi penting untuk program ilmu dan industri peternakan. Kemudian di website akademiknya UGM ya, akademik UGM ACID itu dari tentang Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, itu info-info tentang misalnya kalender akademik, jadwal registrasi, aturan umum akademik, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah website dari Direktorat Kemahasiswaan atau Ditmahwa ya, yaitu info-info tentang beasiswa, prestasi, lomba, wirausaha gitu ya. Ini malah justru sangat dinamis ya website ini, karena setiap hari ada update tentang informasi kemahasiswaan. Nah ini adik-adik pastinya gemar bermedsos gitu ya, tapi jangan lewatkan untuk selalu akses media sosialnya akademik ya, info akademik Fapet dan akademik Fapet di Facebook ya, Twitter, Telegram, Facebook. Kemudian layanan kemahasiswaan ada di IG juga ya, di Line, di Facebook juga ada layanan beasiswa dan layanan kegiatan mahasiswa BOPSO ya. Kemudian ada juga layanan alumni. Ya adik-adik, untuk mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya, itu dapat mengikuti berbagai macam kegiatan ya, baik di fakultas maupun di UGM ya. Nanti ada sesi tersendiri ya untuk presentasi BOPSO ya.
Dan mahasiswa ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang suportif untuk dirinya dan rekan mahasiswa yang lain dalam rangka menjaga kesehatan mental. Jadi masing-masing harus bisa menjadi supporting system ya, each other gitu. Tidak malah sebaliknya gitu. Nah, kemarin atau ya sudah ada kan ya video tentang kesehatan mental gitu ya. Jadi mahasiswa diharapkan saling mendukung rekan-rekan mahasiswanya juga gitu ya, sehingga proses belajar mengajar di pembelajaran di Fakultas Peternakan itu akan berjalan secara harmoni. Ya kita doakan semoga dapat segera bertemu langsung dan ya setelah pandemi ini berakhir sehingga interaksi itu terasa lebih nyata begitu ya. Nah ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa di UGM itu kami menyelenggarakan pendidikan inklusi ya. Jadi pendidikan inklusi itu adalah layanan pendidikan anak ya, dalam hal ini adalah mahasiswa berkebutuhan khusus ya, yang dididik bersama-sama mahasiswa lainnya secara normal ya untuk memaksimalkan potensinya. Pendidikan inklusi ini merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap mahasiswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Ya, sebenarnya tidak hanya di perguruan tinggi ya, pastinya sekolah juga ya sudah melakukan pendidikan inklusi ya. Nah ini UGM ini kampus yang disebut kampus inklusif ya, akan membangun unit layanan disabilitas. Di Fakultas Peternakan sendiri kalau adik-adik melihat nantinya bisa datang ke Fakultas Peternakan secara langsung, itu sudah tersedia fasilitas untuk para mahasiswa yang mungkin memerlukan ya berkebutuhan khusus gitu ya, sehingga menghilangkan hambatan-hambatan dalam kegiatan. Unit peduli difabel ini adalah UKM yang banyak membantu mahasiswa disabilitas di UGM ya, diketuai oleh Ibu Dr. Wuri Wuhandayani ya dari Fakultas Ekonomi. Nah di Fakultas Peternakan sendiri sebenarnya sudah ada 3 yang tercatat atau bahkan mungkin 4 ya, yang mahasiswa yang menyandang disabilitas ya, yaitu tunarungu, dan ini sudah lulus, dan hebatnya lagi dia lulus cum laude gitu ya. Kebetulan saya yang langsung mengujinya saat itu, sehingga ini ya dia mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi dirinya sehingga lulus dengan predikat cum laude. Kemudian tunadaksa, autis ya. Ini mampu kami fasilitasi di Fakultas Peternakan untuk mereka tetap dapat belajar dengan nyaman gitu ya. Begitu sedikit presentasi tentang akademik Fakultas Peternakan, program ilmu dan industri peternakan. Nanti secara lebih detail tentang akademik ya dan proses belajar mengajar akan disampaikan setelah PPSMB. Jadi nanti langsung bertemu ya, masih secara online tapi tidak berupa rekaman ya. Nanti akan ada interaktif juga dengan Bapak Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan serta Kaprodi, Sekprodi dan seksi akademik Fakultas Peternakan. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.